Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Ini adalah XPG GameX S55. Isinya kayak gini, kemasannya kayak gini, emang kecil banget. Dan ini adalah NVMe storage dengan kapasitas 1 tera. Dan bentuknya sekecil ini, hanya segede jempol saya paling gimana? Gini ya, ini kecil banget. Ya, ini adalah NVMe 2230. Jadi memang ada beberapa size untuk NVMe. Ada yang 2230, ada yang 2240, ada juga yang 2280. Yang paling sering kita lihat itu 2280, lebih panjang. Tapi ini nggak nyampe separuhnya 2280 nih, pendek banget. Ya, ini sebenarnya size yang diperuntukkan untuk beberapa produk ya, seperti misalkan Ultrabook yang memang benar-benar tipis. Untuk ngejar tipis dia butuh storage yang kecil juga untuk menghemat tempat. Juga kayak gini-gini nih, handheld seperti Asus ROG Ally ini, juga untuk MSI Cloud ataupun Steam Deck, rata-rata standar storage-nya menggunakan NVMe 2230. Tapi yang membuat saya agak takjub, dengan dimensi sekecil ini, klaim speed dan juga kapasitasnya dari produsennya nggak beda dengan yang 2280 yang lebih panjang. Jadi seperti yang ini kapasitas 1 tera dengan sekecil ini, dengan interface Gen 4x4 dengan speed yang mereka klaim untuk read-nya di atas 5000 dan write-nya sekitar 3700. Jadi secara kapasitas normal, secara speed juga klaimnya cukup normal untuk Gen 4x4, tapi dengan dimensi sekecil ini. Oke, kita akan bahas produk ini, kita akan coba lihat spesifikasinya, kita akan coba lihat kira-kira dengan sekecil ini tuh isinya sebenarnya apa sih komponennya, dan tentu nanti kita akan coba kita pasang di ROG Ally handheld yang kita punya di sini. Ayo kita mulai. GameX S55 2230 NVMe. Memang saya belum pernah megang yang 2230 dan saya memang mungil banget, kecil banget. Oke, kita coba lihat apa yang mereka highlight di website mereka. Jadi mereka yang pertama highlight adalah read speed dan write speed-nya. Seperti yang tadi saya bilang, klaimnya 5000 untuk write-nya maksimum dan read-nya 5000 maksimum dan write-nya di 3700 MB per second. Terus ada beberapa poin lagi yang mereka klaim di sini, seperti ini menggunakan SLC caching, berarti memang ini tidak menggunakan DRAM untuk cache-nya, dan menggunakan host memory buffer untuk teknologinya. Jadi mappingnya di buffer di NAND ini juga. Kalau kita lihat spesifikasi detailnya, ini ditawarkan dengan 3 kapasitas, ada yang 512 GB, ada yang 1 tera, dan ada yang 2 tera. Ini yang tengah-tengah, yang kapasitasnya 1 tera. Dengan form factor 2230, M.2 2230 dan 3D NAND untuk jenis NAND flash-nya. Dimensinya panjangnya cuma 3 cm, ternyata memang pendek banget, cuma 3 cm, dengan berat cuma 2,7 gram doang. Interface Gen 4x4, terus mereka bilang temperatur kerjanya di 70 derajat Celcius maksimum dan storage temperaturnya di 85 derajat Celcius. Sedangkan untuk TBW-nya, untuk yang 2 tera mereka klaim 450 terabyte. Dan untuk yang 1 tera harusnya sekitar 225 ya. Dan mereka memberikan garansi selama 5 tahun. Oke, habis ini kita akan coba buka labelnya ini. Dengan dimensi sekecil ini, memang mereka klaim tidak memiliki DRAM case ya. Memang dengan space seperti ini dan single sided tidak memungkinkan memasang chip untuk DRAM ya. Kecil banget soalnya. Dan menurut pendapat saya harusnya hanya ada 2 komponen. 1 buah NAND untuk storage-nya dan 1 buah controller. Kita akan coba lihat seperti apa dan kita akan coba lihat controller apa yang digunakan di GameX S55 ini. Ayo kita buka. Ya memang dengan space kecil ini, hanya 3 cm doang boardnya ini, memang tidak ada tempat untuk naruh di RAM ya. Jadi cuma ada 2 komponen di sini. Yang pertama adalah NAND flash-nya sendiri dan cuma 1 NAND flash. Berarti kalau 1 tera, berarti kapasitas per NAND flash chipnya ini memang 1 tera. Dan satu lagi tentunya controller. Dan kalau kita lihat di sini controllernya menggunakan Silicon Motion 2269XT. Oke, kita cari tahu untuk spesifikasi controllernya. Ini memang interface-nya Gen 4x4 dan ini menggunakan PCI Express Protocol NVMe 1.4. Dan prosesornya, ya, jadi controller itu ada prosesornya ya. Untuk mengatur traffic-nya itu ada controller, ada prosesornya. Ini adalah menggunakan ARM Cortex R8 dual core ya. Jadi ini dual core controller CPU-nya. Terus untuk channelnya ini support 4 channel dan memang performance maksimum yang diklaimkan oleh controllernya ini untuk read-nya itu maksimum di 5100 dan untuk write-nya itu maksimum di 4,8 GB per second, 4800 MB per second. Oke gitu. Habis ini kita akan coba pasang di ROG Ally ini, kita akan coba lihat, kita akan coba bandingkan speed-nya dibandingkan default-nya storage bawaannya ROG Ally. Kita pasang dulu. Ya, selanjutnya kita akan coba pasang di handheld Asus ini, ROG Ally. Ini setelah saya lihat tadi isinya default-nya ini 512 GB, yang default 512 GB ini Micron. 2230 Micron Gen 4x4. Kita akan coba replace, kita coba pasang yang SPG S55 GameX ini dan kita akan coba bandingkan speed-nya.
Kita akan menggunakan dua software benchmark. Kita menggunakan Crystal Benchmark yang pertama, yang kedua kita akan menggunakan 3D Mark Storage Benchmark. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Harusnya nggak susah karena cuma ada 6 skrup di sini yang harus kita copot untuk membuka bagian belakangnya dan kita bisa nge-replace SSD-nya. Yuk kita coba mulai. Ya, setelah kita coba pasang tadi dan kita coba benchmark, kalau kita bandingkan dengan default SSD NVMe-nya bawaan ROG Ally ini, memang lebih kenceng yang GameX S55 ini. Kalau kita pakai 3D Mark Storage Benchmark, itu skornya beda sekitar 100-an. Kalau yang Micron itu 1400-an, sedangkan yang SPJ GameX S55 ini sekitar 1500 something ya. Terus ketika kita menggunakan Crystal Benchmark, kita juga bisa lihat kalau write-nya itu ekstrim banget ya bedanya ya. Bawaannya cuma sekitar 1000 berapa tadi? 1700-an, 1500 sampai 1700 lah. Itu di bawah 2000. Sedangkan yang GameX S55 ini konsisten di atas 4000 MB per second. Sedangkan untuk write rate-nya lebih tinggi 5000, sedangkan yang Micron ini cuma sekitar 4000-an. Dan tadi saya coba iseng, saya coba pasang di motherboard. Jadi memang secara interface ini sama sebenarnya. Interface-nya itu tidak berbeda, cuman masalah panjangnya aja sehingga tidak ada bolongan untuk membaut dan menyekrup si SSD ini ke motherboard. Cuman tadi coba saya akalin, saya ingin coba apakah ini bisa bekerja dengan normal di sebuah motherboard biasa, dan ternyata bisa. Terdetek dengan normal di sistem, dan ketika kita benchmark juga speednya kurang lebih sama seperti kita pas kita coba di Ally ini. Dan kita juga sempat monitoring suhu kerjanya ketika kita coba looping beberapa kali tes Crystal Benchmark. Memang sesuai dengan apa yang mereka klaimkan. Ini maksimumnya di 85 derajat Celcius dan itu tidak ada terjadi gejala throttling sama sekali. Saya coba looping berkali-kali Crystal Benchmark dan hasilnya cukup konsisten. Jadi secara suhu walaupun tidak dingin, cuman secara speed saya kira tidak ada gejala throttling sama sekali. Iya, kita sampai pada akhir video. Kencang, kapasitas gede, dan juga stabil, tidak ada isu throttling sama sekali. Personally saya masih cukup kagum lah sama XPG GameX S55 ini. Dengan dimensi sekecil ini, jauh banget ya sama yang 2280. Dengan dimensi sekecil ini, storage mungkin ini masih bisa memenuhi semua parameter tentang sebuah storage modern. Speednya kencang, 5000 plus rate-nya, write-nya 4500 ke atas. Kapasitas juga gede sampai ke 2 tera dan tidak ada isu throttling sama sekali. Tidak ada gejala throttling penurunan speed ya, baik read maupun write-nya. Dan memang secara point of view industri, dari point of view produsennya ini, dengan dimensi sekecil ini banyak banget sepertinya keterbatasannya. Jadi sempat kita buka juga, kita lihat dengan benda sekecil ini cuma ada 2 komponen utama ya. Satu buah controller dari Silicon Motion dan satu buah NAND flash. Dan harusnya ini adalah NAND flash high density karena cuma ada satu di sini dan berarti kapasitasnya 1 tera. Berbeda dengan yang 2280 yang membuat si produsen masih lebih fleksibel ya. Bisa memasang 4 nih. Ini pasang 4 nih. Walaupun sama-sama 1 tera, cuman ini NAND flash-nya ada 4. Dan harusnya secara sisi industri harganya juga bisa lebih murah karena untuk yang high density pastinya jauh lebih mahal karena memiliki tingkat kesulitan dan juga membutuhkan teknologi yang lebih tinggi untuk membuat sebuah NAND flash dengan high density seperti ini. Dan dengan dimensi kecil ini memang tidak ada space untuk sebuah DRAM chip ya. Jadi memang ini DRAM-less, tapi mereka juga mengklaim ada beberapa teknologi caching yang mereka terapkan di S55 GameX ini. SLC casing yang artinya mengambil sebagian dari NAND flash-nya ini untuk nge-cache mapping-nya NVMe ini, dan juga HMB, host memory buffer, mengambil sebagian dari memori utama untuk sebagai cache mapping dari NVMe ini.
Ya, harganya gimana? Ya, dengan segala tingkat kesulitan tadi memang cukup normal kalau dijual dengan harga yang lebih mahal, terutama karena mereka harus menggunakan high density NAND flash ya. Jadi 1 teranya ini dijual sekitar 1,9 juta, sedangkan yang 2 teranya sekitar 3,6 juta. Dan buat kalian yang memiliki notebook yang memang membutuhkan storage dengan form factor 2230 ataupun memiliki handheld seperti Asus ROG Ally ini mungkin menurut saya bisa kalian pertimbangkan kalau kalian merasa butuh upgrade storage. Itu aja mungkin yang kita bisa sampaikan pada video kali ini tentang sebuah produk dari XPG, GMX S55 yang masih membuat saya kagum dengan dimensinya yang sekecil ini dan segala keunggulan yang tadi saya coba sebutkan. Semoga bermanfaat, semoga memberikan info yang berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Salam istimewa dari Jogja. Nih, kecil banget.